sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mari katakan, ku menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan sama-sama, kekuatanku dari-Mu Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Panggil namanya Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Pemulihan terjadi di. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yuk lagi sama-sama katakan begini, menyembah Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan dari-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin sama-sama sambil angkat tangan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di. Oh, lebih baik katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Pemulihan terjadi di sini. Sembah Tuhan sama-sama. Oh, lama ya syana lama kata kara lama. Oh, ya lama kata kara lama ya syana ya lama. Oh, ya lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, lama ya syana. Terima kasih. Biar tahun ini menjadi tahun kemenangan. Oh, ralamasyana ya ralamaya syana. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Wow. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Haleluya. Wow, terima kasih banyak. Di hari yang keempat ini kami berkata terima kasih Tuhan. Kami bisa melewati hari-hari lalu Tuhan dengan bersyukur, dengan pandangan yang benar, dengan sebuah konsep berpikir yang benar. Terima kasih banyak. Biarlah memasuki resolusi 2023 hari ini, kami boleh dimampukan memahaminya dan dimampukan untuk menatanya, dimampukan juga untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu ini terbatas, sampaikanlah isi hatinya yang terbatas. Kami semua menyambutnya tuntunan hari ini di dalam nama Yesus dengan sukacita, yang dengan sukacita menyambut tuntunan hari ini. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Shalom. Wow. Bersukacita kita dalam tuntunan hari ini, hari keempat, hari Kamis ini, tanggal 29 Desember. Ya, memang masih bulan Desember ya, belum Januari, karena kita sedang menata masuki bulan Januari 2023. Wah, kemarin kita sudah membahas tentang evaluasi 2022. Ada beberapa mungkin berpikir, Pak, kok firman Tuhannya saya nggak sebutin ayat? Karena saya sedang melatih, kita sama-sama sudah ikut gemar kan. Udah berapa kali putaran, ada 2 kali putaran, ada 1 kali putaran, ada yang 3 kali sudah berputar dari Kejadian sampai Wahyu. Saat saya menyampaikan firman Tuhan yang temanya, konteksnya, satu konteks di dalam yang kita sering baca ya, maka firman itu kan muncul di hati kita. Bapak Ibu Saudara, kan pada satu saat kita nggak perlu diajar lagi tentang nilai-nilai itu, karena nilai-nilai itu sudah ada di dalam kita. Mulai dari kapan? Mulai kita mengikuti gemar, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Memang belum sempurna, memang belum lengkap, nggak apa-apa. Tapi berlatih dari hal-hal sederhana, berlatih dari hal-hal yang mudah. Membaca, merenungkan. Kita sudah masuk dalam model kedua ya, yaitu membaca dan membuat remanya. Kemarin kan dulu di awal 3 pasal, 4 pasal membaca tanpa rema, tetapi sekarang hanya 1 pasal tapi sertai dengan rema. Rema itu apa? Sesuatu yang Tuhan taruh di hati, memberikan pemahaman tentang firman yang kita baca. Itu kan berbeda-beda. Ini bisa beda-beda. Setiap orang menangkapnya seperti seorang, contoh orang buta lah ya. Ada 5 orang buta diminta untuk meraba gajah gitu, gajah. Ya, dia dari sisi berbeda-beda, dia pegang gajah nih. Wah, ini gajah nih, pahanya besar, karena dia pas di belakang, pegang paha. Lalu yang satu lagi, dia pegang, wah, ini apa nih? Apa ini ya? Oh, ini telinga. Oh, telinganya lebar. Ya, gajah nih telinganya lebar. Pahanya besar, aku nggak lihat pahanya besar, aku nggak tahu. Tapi yang Tuhan tahu, telinganya lebar. Ada yang pegang hidungnya, ini apa sih? Ada napasnya, oh ini hidungnya panjang. Nah, 5 orang, misalnya 2 lagi apa misalnya? 5 orang meraba benda yang sama, tetapi dalam pemahaman yang berbeda. Nggak ada yang salah. Tetapi itulah kekayaan, kebesaran Tuhan dalam firman-Nya. Nah, rema itu bagian dari itu. Jadi sehingga pada saat saudara diminta membuat rema, nggak usah pusing kalau ada teman kita buat rema panjang, bagus banget. Nggak apa-apa, itu berarti dia diberikan kepercayaan, pewahyuan besar, luar biasa menangkapnya. Kita sederhana saja, nggak apa-apa, tulis saja, latihan. Nah, saat saya menyampaikan pesan Tuhan lewat tuntunan sepekan kah, atau hamba-hamba itu menyampaikan di ibadah-ibadah raya kan, kita nangkep, oh ini ayat ini untuk ini. Nanti Roh Kudus sendiri yang akan mengerjakan di dalam kita, bukan kita. Ya, bisa nanti katakan amin. Nah, di bagian yang kedua, artinya di dalam hari yang keempat, 5 dan 6 ini, kita akan bicara fokus tentang resolusi. Kita nggak bicara lagi evaluasi ya. Kita bicara tentang resolusi. Sebuah target, sebuah rencana, sebuah cara pandang tentang hari esok. Kita memang tetap memandangnya dari konsep dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Kemarin kita baca ya, bahwa
Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang kita bicara yang baru, kedatangan yang baru. Yang baru datang. Bagaimana yang baru datang? Kalau kita masih belum ada tetap di dalam Kristus. Nah, kita sudah percaya ya. Hari pertama Senin kita sudah bahas. Kita harus pastikan diri kita ada di dalam Kristus. Jadi tanggal 1 Januari pastikan dalam diri saudara dan saya kita tetap ada di dalam Kristus. Sama-sama bilang, tetap di dalam Kristus. Tetap di dalam Kristus. Haleluya. Walaupun dunia berkata bahwa keadaan akan semakin baik karena memang dunia sudah semakin tua ya. Ya benar, nggak bisa kita bilang enggak, kita keluar dari fakta. Fakta memang bisa berkata begitu. Konsep berpikir para ahli membuat satu riset itu nggak ada salahnya. Tetapi percayalah saudara, kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita ada dalam perahu yang benar dengan kapten atau nakodanya, yaitu Tuhan Yesus. Yesus adalah juru selamat. Yesus bukan mengajar keselamatan, tapi dia yang mengerjakan keselamatan. Yesus adalah juru mudi. Dia bukan pengajar mengemudi, tapi dia yang mengemudikan kapal hidup kita. Nah, karena itu, pertama yang paling penting adalah kita tetap ada di dalam Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana kita menyerahkan, menyandarkan keyakinan kita sepenuh-penuhnya kepada Kristus Sang Juru Mudi. Nah, kita tahu bahwa waktu kita menyerahkan kepada Kristus, kita jangan berasumsi. Nah, 2023 jangan masuki dengan asumsi. Kegagalan 10 pengintai di mata Tuhan karena mereka berasumsi. Asumsi yang baik sangat mendukung kemajuan tim atau pribadi. Tapi yang maksud saya adalah asumsi yang negatif. Ya, 12 pengintai diutus Musa untuk melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka melihat tempat yang sama, orang yang sama, medan yang sama. Tetapi 10 berkata lain, 2 berkata lain. Saya melihat dalam 2 perspektif yang berbeda tentang tempat yang sama. Nah, ini hampir mirip dengan tanah yang akan kita lewati di tahun 2023. Ya, orang berkata 2023 itu katanya gelap, berat karena resesi dunia sedang terjadi. Ada beberapa negara besar mengalami kolaps. Tetapi saya mau katakan seperti Yosua dan Kaleb, mereka punya hati yang lain, roh yang lain. Dia berkata begini, benar memang mereka itu orang besar-besar, raksasa-raksasa, tapi kita pasti dapat mengalahkan mereka. Karena Tuhan yang besar kita jauh lebih besar daripada mereka. Amin dulu di sini. Yang kedua, kita perjanjian baru menjelaskan roh yang di dalam kita. Jadi gini, kalau dulu konsep perjanjian lama, Yosua dan Kaleb mengenal Allah yang menyertai mereka. Sudah mengenal tentang Immanuel, Allah yang menyertai mereka. Dalam perjanjian baru awal, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya, mengatakan tentang itu. Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Ya, kita mengenal Allah yang Immanuel menyertai kita. Tetapi saudara, setelah kita menerima kelahiran baru lewat baptisan Roh Kudus, lewat Pentakosta, maka kita menerimanya bukan hanya dia menyertai, tapi dia ada di dalam kita. Sehingga dapat berkatalah kepada dunia kita bahwa roh yang ada di dalam aku, roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di luar kita, di dunia ini. Bisa amin? Kenapa? Roh yang di dalam kita itu roh Kristus yang menyelubungi, menutupi, bahkan mengcover roh kita. Sehingga kita mampu kuat lewati 2023. Bukan karena hebat kita, tapi karena roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Konsep berpikir ini mari terima dulu. Lalu yang sebelum ini kita menerima bahwa Allah yang menyertai kita jauh lebih besar. Itu konsep yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb, oleh orang-orang perjanjian baru awal. Tetapi kita disempurnakan. Makanya dikatakan yang terkecil dalam kerajaan sorga itu jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Maksudnya begini, orang-orang dalam transisi sebuah paradigma baru, yaitu paradigma tentang Kristus yang adalah rahasia besar, yang kaya dan mulia dalam Kolose 1 ayat 27. Kita masih tetap membahas itu, saudara. Adalah pada waktu kita melihat Kristus itu dalam kesehariannya menjadi teladan. Ya, dalam perjanjian lama, Adam sampai Maleakhi, Kejadian sampai Maleakhi, bahkan sampai gerbangnya Yohanes Pembaptis, kita semua melihat gambaran yang samar-samar dari nubuatan ke kenubuatan berikutnya. Nabi-nabi menyampaikan tentang Mesias, tentang Juru Selamat, tentang Kristus yang diurapi itu dalam konsep cermin.
yang tidak nyata. Tapi waktu Yesus lahir ke dalam dunia 2000 tahun lebih lalu, dan kita melihat wujud nyata karakteristik Allah yang tidak kita baca dalam tulisan mati di kitab kita, tapi kita lihat dalam tulisan hidup, dalam tubuh manusiawi yang dipakai oleh Allah, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yang 100% Allah dan 100% manusia. Tetapi kita melihat bagaimana cara berpikir, bagaimana berkehidupan, bagaimana Kristus menyatakan sikap menghadapi perbedaan pandangan, bagaimana Kristus melihat orang berdosa. Wah, tidak seperti dunia memandang ya, hukumannya harus mati. Tapi Kristus katakan yang kukehendak itu belas kasihan, bukan persembahan, bukan kekudusan yang dibuat dengan terpaksa yang kukehendaki, tetapi adalah pertobatan jiwa-jiwa. Sementara belum berubah 100%, tapi kalau kita sudah mau berubah, itu Tuhan sangat hargai. Nah, 2023 saya katakan di awal tadi bahwa kita sedang memasuki satu era di mana bagi dunia mirip dengan Musa mengirim 12 pengintai ke tanah perjanjian. Demikian kita sedang melihat ke depan ini apa yang akan dan sedang dan akan terjadi ke depan. Kita juga harus tidak menutup telinga dengan apa kata pandangan dunia tentang itu semua. Yes, kita melihat yang sama, pandangan yang sama, tetapi kita melihat Tuhan yang berbeda, yang bukan hanya memberikan perintah, lakukan ini, lakukan itu, jangan buat ini, jangan buat itu, tetapi Allah yang menyertai kita. Wow, saya melihat ini suatu pengharapan yang dahsyat ya. Nah, tema 2023 adalah bangkit dan menjadi pemenang. Bangkit dan menjadi pemenang. Nah, Alkitab ini mereferensi dari Yesaya. Yesaya berkata begini, bangkitlah dan jadilah terang. Bangkit dan jadi terang. Bangkit sebab terang Tuhan terbit atasmu. Bangkit, nyatakan, jadi terang. Maksudnya gini loh, terang Tuhan itu terbit atasmu, kata Yesaya. Dulu itu kita melihatnya seperti tiba-tiba kita jalan, lalu tiba-tiba terang turun seperti Wahyu Keprabon gitu ya. Kalau orang dari Jawa itu tahu tentang istana-istana raja Jawa tuh ada namanya Wahyu Keprabon, perkenanan Tuhan lah bahasanya kalau kita ya. Dikatakan Tuhan terbit terang di atas kita, tiba-tiba wajah kita penuh sinar kemuliaan karena terang itu turun di atas kita. Itu Yesaya. Tetapi tadi saya katakan bahwa Allah yang tadinya di luar, yang Immanuel beserta kita, tapi sekarang ada di dalam kita. Nah, ini berbeda lagi, lebih dalam lagi saudara. Terangnya itu bukan dari luar ke dalam, tapi sekarang dari dalam keluar. Waktu saudara dan saya bisa masuk ke 2023 aja, kemarin kita udah mulai belajar bersyukur ya. Tetapi sekarang pastikan dirimu ada di dalam Dia. Tadi kita bicara tentang ayo pastikan bahwa kamu ada di dalam Kristus. Karena terangnya harus bercahaya. Terang Tuhan terbit atasmu itu adalah kedatangan Kristus memberikan pewahyuan bagi kita. Tapi sejak Yesus naik ke surga, pewahyuan itu bukan hanya ada di dalam Alkitab, tulisan yang menjadi surat cinta Tuhan bagi kita, tetapi ada di dalam kita. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Nah, pentingnya Roh Kudus. Sekarang kita bicara tentang Roh Kudus ya. Nanti saudara mulai akan nangkep tentang bagaimana pentingnya Roh Kudus. Salah satunya adalah bagaimana kita menguatkan diri kita lewat berbahasa roh. Masuki 2023, pastikan saudara tangkap ini pesan. Karunia roh memang dahsyat. Dikatakan Paulus bahwa aku lebih senang kamu bernubuat ketimbang berbahasa roh. Kenapa? Berbahasa roh menguatkan pribadi, sedangkan bernubuat menguatkan jemaat. Tunggu dulu, kita jangan bicara menguatkan jemaat. Kita harus bisa juga menguatkan pribadi. Engkau dapat menolong orang lain, tapi pastikan dirimu ada dalam keselamatan. Kalau saudara naik pesawat, ada tutorialnya atau guidance atau sebuah penyampaian presentasi dari pramugari setiap naik pesawat, bahwa apabila terjadi tekanan udara di dalam pesawat itu menurun, maka selang oksigennya akan keluar. Nah, bagi bapak ibu saudara yang membawa bayi atau bayi anak kecil yang beserta dengan saudara, maka yang saudara lakukan bukan nolong anak kecil itu dulu, tapi tolong dirimu dulu, baru kau tolong yang lain. Nanti maksud saya ya. Jadi keselamatan dalam hidupmu, pastikan engkau tidak terlewat, tidak lost di situ ya. Kita pastikan diri kita, baru kita bisa tolong. Makanya saya katakan tadi bahwa pastikan diri kita tetap ada di dalam terang, itu ada di sini. Roh Kudus ada di dalam saudara. Lewat apa? Bahasa roh. Karena bahasa roh menguatkan pribadi.
Penting nggak? Sangat penting. Sangat penting. Tapi saat nanti saudara bertemu dengan jemaat, dalam komunitas di kul, di rumah gereja, di ibadah raya, atau pertemuan-pertemuan lain, engkau utamakan lebih lagi bernubuat, perkataan yang baik. Nanti kita bicara besok ya. Nah, sekarang bicara tentang bahasa roh yang kuat. Waktu engkau nggak kuat lewati besok nih, diingat ya, Alkitab berkata, bukan kamu yang berdoa, tapi roh berdoa di dalam kamu. Berdoa untuk apa? Sesuatu yang tidak dapat kau katakan. Engkau berat nanti ngadepin. Tapi dengar, ada bahasa rahasia. Ada sandi yang Tuhan kasih lewat kita, di dalam kita, lewat bahasa roh. Saudara, saya coba merenungkan kalimat demi kalimat yang saya barusan sampaikan itu. Tuhan ingat saya gini. Engkau dan saya akan melewati panas yang sama, hujan yang sama, mendung yang sama dengan orang di luar sana. Tetapi saudara, yang di dalam kita ini harus kita pastikan, kendalikan, bahwa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lewat apa? Bahasa roh tadi. Mulai berbahasa roh, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Oh, bahasa roh. Tandanya apa saudara? Untuk kau bisa mengerti, klik, tune in dengan Tuhan. Damai sejahtera. Ulangi, damai sejahtera. Damai sejahtera mulai turun buat kita dan kita melihat. Ya, saya memperkatakan ini nanti tangkap ya, di hari yang ke-6 nanti, atau dalam resolusi di hari Sabtu nanti, kita terima satu pesan yang kuat. Saudara yang ingin menerima satu kepercayaan Tuhan untuk menerima harta bangsa-bangsa tahun 2023, engkau akan terima. Wah, aminnya kencang, amin. Tapi jangan sampai saudara hanya bisa amin tanpa beriman. Ya, ngomong amin mah gampang, beriman yang agak repot. Tetapi saya mau ajak saudara mulai kuatkan yang pertama, bahasa roh. Ya, bahasa roh ini juga memang nggak serta-merta. Kan ada orang bilang, kok bisa bahasa roh segereja sama-sama semua? Itu ada juga yang ikut-ikutan, mungkin ada. Tapi kan saya konteks yang benar, yaitu tidak ikut-ikutan dong. Saudara datang dari Tuhan pada Tuhan. Caranya gimana? Ya, yang pertama adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah yang membuat kita dapat menerima satu impartasi bahasa roh, karunia roh, yaitu berbahasa lidah atau berkarunia berkata-kata dalam karunia roh. Nah, ini harus terima dulu hadirat Tuhan. Gimana kita ngalami hadirat Tuhan? Di pertemuan pribadi dengan Tuhan, yaitu doa pribadi. Ngalami, mulai masuk lewat pujian, penyembahan, perbanyak. Nah, saya mendorong semua kita dalam gereja untuk berlatih memuji menyembah. Kalau gereja ibadah tuh jangan nyanyi sedikit-sedikit, suara sayang-sayang. Udah gak apa-apa, serak-serak gak apa-apa, palas-palas sedikit gak apa-apa. Yang penting sungguh-sungguh. Mau katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurapan Roh Kudus. Nah, pengurapan Roh Kudus ini kan bahasanya bukan kita yang punya. Kata-kata pengurapan Roh Kudus bukan karya kita, itu karya Roh Kudus. Hadirat Tuhan memang kita dapat mengupayakan. Oh, kok bisa ya? Iya dong. Mengupayakan hadirat Tuhan bisa. Ya, itu apa? Pertama, hadirat Tuhan itu hadir dalam pertama iman. Ya, yang kedua apa? Kekudusan. Ya, saudara harus punya iman untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kekudusan. Yes, kita belum sempurna, tapi kita udah berkata, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan, aku minta ampun, aku sudah bikin orang kecewa, si A, si B, si C. Atau kita masih simpen masalah dengan orang yang, ayo beresin. Itu kekudusan bicara yang itu ya. Yang ketiga, saudara, hadirat Tuhan tuh dalam apa? Kesehatian. Nah, saudara, keunitian. Unity, saudara. Satu sama lain. Masa kita, wah, hadirat Tuhan, tapi kita sama teman sebelah kita, sama pengerja. Di sini nggak ada sih. Soalnya mungkin ada, tapi sini udah nggak ada. Amin. Nah, haleluya ya. Wah, unity, ya kan gitu ya. Kita mau bangun tuh unity. Jangan bagus-bagus di depan doang, tapi hati pada nggak kompak gitu. Ayo unity. Beresin aja, yang kecil-kecil nggak usah dipusingin, jangan berat-beratin, repot-repotin hal-hal kecil. Serahin sama Tuhan. Nah, saudara, bagaimana hadirat Tuhan bisa ada di dalam kehidupan kita? Bagaimana dia bisa hadir dalam kehidupan kita? Maka selain keunitian, kerendahan hati. Wah, kita mesti mau jadi pribadi rendah hati. Ya, jangan sombong. Kita bisa ini karena Tuhan. Amin ya. Hadirat Tuhan itu penting. Yang ketiga adalah doa, pujian, penyembahan atau pujian penyembahan yang membuat hadirat Tuhan tuh turun di tengah-tengah kita. Jadi untuk hadirat Tuhan itu kita dapat mengupayakannya lewat 5 hal tadi, yaitu iman, kekudusan, apa saudara? Unity, ya kesehatian, ya unity gitu. Yang keempat apa? Rendahan hati. Yang kelima apa? Pujian penyembahan. Nah,
Lalu pengurapan Roh Kudus. Nah, ini penting pengurapan Roh Kudus ini. Nah, itu karya Tuhan. Setelah tadi kita lakukan 5 hal, saya percayalah pengurapan Roh Kudus akan menolong kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak dapat kita lakukan secara pribadi. Apa itu pengurapan? Satu kuasa, satu impartasi kuasa yang dapat memampukan kita mengerjakan sesuatu yang menurut kita secara daging kita nggak bisa buat. Pengurapan ini membuat kita berjumpa dengan jalan-jalan berkat, jalan-jalan hikmat. Pengurapan ini akan menolong kita untuk dapat sampai terkagum-kagum lah begini saudara. Pas kita, ini konotasi kata pas-pasan ya. Pas kita sedang mengerjakan A, tiba-tiba Tuhan pertemukan dengan si A, si B, si C yang akan bersama-sama dengan kita, orang-orang kunci di pekerjaan atau satu tujuan A tadi ini. Pengurapan itu juga memampukan kita membedakan mana yang jahat, mana yang muslihat, mana yang juga yang baik dan tulus. Kita dapat dibedakan, dapat membedakan itu dengan pengurapan Roh Kudus. Penting banget, penting. Pengurapan Roh Kudus, saudara. Nah, nanti saudara, ini kan baru, kan kalau ngomong di tuntunan sepekan ini kan nggak bisa panjang-panjang, saudara. Kita pendek-pendek, tetapi saya berdoa, ini akan kita bahas nih ya. Di triwulan pertama, kita bahas ya, saudara, atau minimal 4 bulan pertama kita bahas nih, saudara. Supaya kita masuk di 2023 atau melangkah di 2023 nanti, kita benar-benar melihat, yes, ada kalanya keadaan memang chaos. Tapi justru waktu chaos, engkau mengalami damai, engkau mengalami pemeliharaan, waktu engkau berserah sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Kapan melihat mujizat sih? Pada waktu ada masalah kan? Pada waktu mengalami satu trouble yang membuat kita sebenarnya secara daging kita takut. Tapi kita melihatnya dalam mata berbeda, pandangan berbeda. Nah, pengurapan Roh Kudus ini unik loh saudara. Saya ingin menggambarkan supaya saudara pahamin. Maksud saya dalam 4 bulan ini ke depan, bahwa pengurapan Roh Kudus akan mampukan kita, nanti bahasa Roh itu kan bahasa rahasia, tapi pengurapan Roh Kudus itu akan membuat saudara bertemu dengan keberuntungan. Itulah gampangnya gitulah. Orang Chinese bilang hoki teit katanya. Keberuntungan itu nomor 1. Nah, keberuntungan itu datang dari mana? Dari Tuhan. Keberuntungan datang dari mana? Dari perkenanan Tuhan. Tapi itu dari mana dapat sesuatu keberuntungan? Nah, hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Saudara dan saya bisa, tadi kan saya katakan di awal tentang bicara sebelum ini tentang hadirat Tuhan. Tapi pengurapan Roh Kudus itu nanti berjalan seiring dengan hukum tabur tuai. Walaupun pengurapan memang berdiri sendiri karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi pada saat engkau menerima pengurapan, engkau sudah menerima pengurapan waktu lewat hamba Tuhan, impartasi dan sebagainya, maka harus berjalan dalam hukum tabur tuai. Dan kalau saudara mau bicara tabur tuai, konsepnya berbeda dengan yang lain. Saya nggak sebutin. Tapi tabur tuainya begini, engkau nabur satu benih, engkau tidak menerima satu buah, tidak. Bisa jadi satu pohon dengan banyak buah. Taburan yang benar akan hasilkan buah dan pohon yang benar. Jadi hari ini dengan apa yang kau lihat barusan, saya doa ya dari untuk tuntunan sepekan 2023, resolusinya yang pertama adalah pastikan engkau ada di dalam hadirat Tuhan, engkau menerima pengurapan Roh Kudus dan menggunakan bahasa roh dengan sedemikian rupa supaya kita dapat melihat seperti Yosua dan Kaleb melihat. Pada waktu kita memandang benar masa depan kita, maka itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Waktu engkau salah memandang tentang masa depan kita, maka masa depanmu jadi salah. Doa saya, saudara, kita punya pemandangan mata seperti Yosua dan Kaleb. Tidak seperti 10 penyintai yang lain. Memang dia mengakui dengan kejujuran, memang berlimpah susu dan madu, tapi orangnya ngeri-ngeri. Kita lebih fokus sama masalahnya. Kita nggak fokus dengan janji Tuhan dan pernyataan Tuhan kepada kita. Nah, malam ini atau pagi ini kita bersyukur kita sudah menerima pesan ini di hari keempat atau di bagian kedua yang pertama ini tentang resolusi 2023. Kita mau berjalan memulainya dengan tangan yang terbuka dengan Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus baik. Aku berdoa ya Tuhan buat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka. Urapan Tuhan mengalir surah buat kami semua. Memahami memang tidak semudah
kami mengatakannya. Tapi hari ini aku berdoa biar impartasi kuasa roh memampukan anak-anak memahami dan mempraktekkan seperti Yosua dan Kaleb melihat. Demikian kami mau belajar melihat janji-janji Tuhan, melihat rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, di tangan terangkat hati terbuka, lepaskan pengurapan ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Yuk sambil angkat tangan dengan iman yang besar, katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, yes, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu, tetap ku hidup bagi-Mu. Saya katakan, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Haleluya. Biarlah kami menjadikan Engkau yang dapat dipercaya, demikian pun kami dapat dipercaya. Bapa, kami percaya tangan-Mu menyertai, tangan-Mu menggandeng kami, dan kami percaya janji-Mu setia. Kami terima dengan iman dan kami terima dalam kebenaran. Terima kasih banyak. Sekarang waktunya kami terima berkat Tuhan, dan gereja terangkat tangan kita, dan dengan bersukacita terimalah berkat berlimpah-limpah. Berkat dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua kita berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai berjumpa besok dalam hari yang kelima di Tuhan Sepekan dan resolusi 2023 bagian yang kedua. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya.